Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Hantu Kebaya Merah yang kerap teror mahasiswa. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Kisah ini seringkali bermula dari seorang mahasiswi yang meninggal dengan cara yang tragis. Konon, mahasiswi tersebut tewas karena kecelakaan atau bunuh diri setelah mengalami tekanan berat, baik dari lingkungan akademik maupun kehidupan pribadinya. Dalam beberapa versi, disebutkan bahwa dia mengenakan kebaya merah saat meninggal. Setelah kematiannya, mahasiswi tersebut mulai menampakkan diri sebagai hantu yang mengenakan kebaya merah. Penampakannya seringkali terjadi di sekitar kampus, terutama pada malam hari. Beberapa lokasi yang sering disebut dalam cerita ini antara lain asrama mahasiswa, ruang kelas yang sudah tidak terpakai, atau koridor kampus yang sepi. Mahasiswa yang sering lembur atau berada di kampus hingga larut malam dikatakan kerap kali mengalami kejadian aneh. Mereka mendengar suara langkah kaki, suara menangis, atau bahkan melihat sosok wanita berambut panjang dengan kebaya merah yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Beberapa orang juga melaporkan merasakan hawa dingin atau tiba-tiba merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Teror dari hantu kebaya merah ini seringkali menyebabkan ketakutan di kalangan mahasiswa. Ada yang sampai mengalami gangguan tidur, enggan pergi ke kampus pada malam hari, atau bahkan memutuskan untuk pindah tempat tinggal karena tidak tahan dengan kejadian aneh yang mereka alami. Cerita tentang hantu kebaya merah ini seringkali disebarkan dari mulut ke mulut, dan meskipun tidak ada bukti konkret mengenai kebenarannya, kisah ini tetap hidup dan menambah kekayaan cerita horor urban di Indonesia sebagai urban legend. Cerita ini mencerminkan ketakutan dan kecemasan yang bisa dirasakan oleh siapa saja, terutama mereka yang sering berada di tempat yang dianggap angker. Diceritakan bahwa mahasiswi yang menjadi hantu kebaya merah ini bernama Siti. Siti dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas dan rajin, namun ia sering merasa tertekan karena beban akademik yang berat dan masalah pribadi yang rumit. Pada suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara kampus, Siti pulang ke asramanya dengan mengenakan kebaya merah. Sayangnya, di tengah jalan, ia mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Beberapa minggu setelah kematian Siti, mahasiswa di kampus mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Penampakan pertama terjadi di perpustakaan kampus, di mana seorang mahasiswa yang sedang belajar malam hari melihat sosok wanita berpakaian kebaya merah berjalan di antara rak-rak buku. Sosok itu terlihat hanya sekejap, namun cukup untuk membuat mahasiswa tersebut lari ketakutan. Tidak lama kemudian, penghuni asrama tempat Siti pernah tinggal mulai mengalami kejadian-kejadian misterius. Barang-barang sering berpindah tempat dengan sendirinya, pintu yang tiba-tiba terbuka atau tertutup, dan suara-suara aneh yang muncul di malam hari. Beberapa penghuni mengaku melihat sosok wanita berambut panjang dengan kebaya merah berdiri di depan jendela kamar mereka, menatap dengan tatapan kosong. Kejadian lain terjadi di sebuah ruang kelas yang sudah jarang digunakan. Seorang dosen yang sedang mengecek ruangan tersebut pada malam hari mendengar suara tangisan dari sudut ruangan. Ketika mendekat, ia melihat sosok wanita dengan kebaya merah duduk di salah satu bangku, menangis terseduh-seduh. Ketika dosen tersebut mencoba mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Teror dari hantu kebaya merah mencapai puncaknya ketika seorang mahasiswa baru tiba-tiba pingsan di tengah koridor kampus. Setelah sadar, mahasiswa tersebut bercerita bahwa ia melihat sosok wanita dengan kebaya merah mendekatinya dan berbisik, "Tolong aku." Kejadian ini membuat panik seluruh kampus, dan banyak mahasiswa yang memutuskan untuk tidak beraktivitas di kampus pada malam hari. Dalam upaya untuk menghentikan teror ini, pihak kampus memutuskan untuk mengadakan sebuah ritual doa bersama di tempat-tempat yang dianggap angker. Beberapa orang percaya bahwa dengan cara ini, arwah Siti dapat tenang dan tidak lagi mengganggu. Setelah ritual tersebut, laporan tentang penampakan dan kejadian aneh berangsur-angsur berkurang, meskipun cerita tentang hantu kebaya merah tetap menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi.
Setelah ritual doa bersama yang diadakan oleh pihak kampus, suasana di kampus sedikit mereda, namun cerita tentang hantu kebaya merah masih terus bergema di antara para mahasiswa. Beberapa orang menganggap ritual tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena mereka masih mengalami kejadian aneh, meskipun frekuensinya telah berkurang. Beberapa bulan setelah ritual, seorang mahasiswa yang bernama Rudy mengalami pengalaman yang menyeramkan. Rudy dikenal sebagai sosok yang tidak percaya pada hal-hal mistis dan sering mengejek teman-temannya yang takut pada cerita hantu kebaya merah. Suatu malam, saat Rudy lembur di laboratorium kampus untuk menyelesaikan proyeknya, ia mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Awalnya, Rudy mengira itu hanyalah teman yang ingin mengerjainya, namun ketika ia melihat ke arah pintu, tidak ada siapapun di sana. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan tiba-tiba Rudy merasakan hawa dingin yang menusuk tulang ketika ia berbalik. Ia melihat sosok wanita dengan kebaya merah berdiri di ujung ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh kesedihan. Setelah kejadian yang dialami Rudy, banyak mahasiswa yang kembali membicarakan hantu kebaya merah. Beberapa dari mereka yang penasaran dan ingin mengetahui kebenaran di balik cerita ini, memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Mereka menggali arsip kampus dan bertanya kepada dosen serta staf yang sudah lama bekerja di kampus. Dari penelusuran tersebut, mereka menemukan fakta bahwa beberapa tahun yang lalu memang pernah ada seorang mahasiswi bernama Siti yang meninggal secara tragis. Namun, ada hal lain yang mengejutkan mereka. Kematian Siti ternyata terkait dengan sebuah insiden yang lebih gelap. Siti diduga mengalami tekanan berat karena menjadi korban bullying dan pelecehan dari beberapa seniornya. Hal ini semakin memperparah kondisi mentalnya hingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, kelompok mahasiswa yang melakukan penyelidikan merasa bahwa arwah Siti tidak akan tenang sebelum keadilan ditegakkan. Mereka memutuskan untuk membawa kasus ini ke perhatian pihak kampus dan pihak berwenang. Meskipun insiden tersebut sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Melalui serangkaian diskusi dan investigasi, akhirnya terungkap bahwa memang ada beberapa pihak yang bertanggung jawab atas tekanan yang dialami Siti. Para pelaku bullying dan pelecehan akhirnya mendapatkan sanksi, meskipun beberapa dari mereka sudah lulus dan bekerja di tempat lain. Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Siti, kampus mengadakan sebuah upacara peringatan dan memasang plakat peringatan di dekat tempat Siti meninggal. Dalam upacara tersebut, mahasiswa dan staf kampus berkumpul untuk mendoakan arwah Siti agar tenang dan memberikan penghormatan terakhir. Mereka juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mendukung bagi semua mahasiswa. Setelah upacara tersebut, laporan tentang penampakan hantu kebaya merah benar-benar berhenti. Meskipun kisah Siti tetap menjadi cerita horor yang sering diceritakan, banyak yang merasa bahwa arwah Siti akhirnya telah menemukan kedamaian. Kampus pun mulai berangsur-angsur pulih dari bayang-bayang masa lalunya dengan semangat baru untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mahasiswa berikutnya. Cerita tentang hantu kebaya merah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap legenda urban, seringkali terdapat kisah nyata yang menyentuh dan tragis. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung dan adil, serta bagaimana menghadapi masa lalu yang kelam dengan keberanian dan kebenaran. Setelah mengetahui informasi tentang Indah, kelompok mahasiswa ini semakin penasaran. Mereka berusaha mencari tahu tentang Indah, tetapi tidak banyak informasi yang bisa mereka dapatkan. Indah seolah-olah menghilang tanpa jejak dari catatan kampus dan kehidupan sosial. Mereka merasa bahwa mungkin ada kaitan antara hilangnya Indah dan penampakan hantu kebaya merah. Mereka akhirnya berhasil menemukan seorang dosen tua yang pernah mengajar Siti dan Indah. Dosen tersebut bercerita bahwa Indah dan Siti sangat dekat, seperti saudara. Indah dikenal sebagai sosok yang ceria dan selalu mendukung Siti. Namun, suatu hari, Indah tiba-tiba berhenti datang ke kampus dan tidak ada yang tahu alasannya. Beberapa minggu kemudian, Siti mengalami kecelakaan tragis itu. Dengan petunjuk baru ini, kelompok mahasiswa tersebut merasa bahwa mereka harus menyelidiki lebih lanjut tentang keberadaan Indah. Mereka memutuskan untuk mencari keluarga Indah. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya berhasil menemukan rumah keluarga Indah di kota lain.
Keluarga Indah sangat terkejut ketika mendengar kisah tentang kampus dan penampakan hantu kebaya merah. Keluarga Indah mengungkapkan bahwa Indah sebenarnya mengalami tekanan mental yang berat sebelum menghilang. Mereka menduga Indah mengalami sesuatu yang traumatis di kampus, namun Indah tidak pernah bercerita secara rinci beberapa minggu setelah menghilang. Keluarga menemukan surat perpisahan dari Indah yang menyatakan bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu untuk menenangkan diri, namun sejak itu mereka tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Keluarga Indah mengungkapkan bahwa Indah sebenarnya mengalami tekanan mental yang berat sebelum menghilang. Mereka menduga Indah mengalami sesuatu yang traumatis di kampus, namun Indah tidak pernah bercerita secara rinci beberapa minggu setelah menghilang. Keluarga menemukan surat perpisahan dari Indah yang menyatakan bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu untuk menenangkan diri, namun sejak itu mereka tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Dengan ditemukannya Indah dan terungkapnya seluruh cerita, pihak kampus memutuskan untuk mengadakan upacara peringatan yang lebih besar. Mereka mengundang Indah untuk hadir dan memberikan penghormatan terakhir kepada Siti pada upacara tersebut. Indah mengungkapkan perasaannya dan meminta maaf kepada arwah Siti. Setelah upacara itu, penampakan hantu kebaya merah benar-benar berhenti. Banyak yang percaya bahwa arwah Siti akhirnya dapat beristirahat dengan tenang setelah mengetahui bahwa sahabatnya, Indah, masih hidup dan telah mengungkapkan penyesalannya. Kampus kembali tenang. Dan kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang tentang pentingnya dukungan dan perhatian terhadap orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.